Jadi sebelum mulai, silahkan pencet tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya agar tambah tahu cara berinteraksi dengan sumber daya bumi. Dan bagi yang sudah pencet, terima kasih. Oke, kawan-kawan petani kakao, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan mereview atau memperlihatkan hama yang dapat merusak kakao muda kita. Contohnya seperti ini, kakao yang baru ditanam. Mungkin ini kakao yang sudah saya tanam kurang lebih 2 bulan yang lalu. Oke, dan sangat banyak hama yang menyerang. Untuk video penyemprotannya, kawan-kawan bisa cek di halaman channel saya. Di sana ada video cara menyemprotnya, bagaimana menanggulanginya. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau mereview hama yang dapat merusak daun muda, contohnya seperti ini. Oke, jadi kawan-kawan petani pasti tidak asing lagi, khususnya yang petani coklat, begitupun juga petani yang lain pasti sering mendapati daunnya yang ini sering berlubang. Contohnya seperti ini. Oke, jadi di video kali ini saya akan memperlihatkan hama yang sering memakan atau membuat lubang-lubang di daun kakao kita. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum like silahkan di like, kemudian yang punya masalah atau punya solusi atau masukan atau perlu diberikan video baru, silahkan berkomentar. Oke, sekarang saya akan mulai mereviewnya. Oke, pertama di sini mungkin ini sebagian kecil ya, dan lebih banyak lagi nanti. Jadi yang saya dapat cuma di kebun ya seperti ini saja. Jadi oke, kawan-kawan bisa lihat ini belalang. Jadi ini jenis belalang yang dapat memakan daun muda seperti ini. Oke, jadi kawan-kawan bisa perhatikan. Jadi ini adalah jenis hama yang saya dapat ketika melakukan pengontrolan pada tanaman kakao saya. Oke, kawan-kawan bisa perhatikan. Oke, jika ada hama yang lain yang kawan-kawan dapat di kebun atau di pohon kakao, kawan-kawan bisa berkomentar di kolom komentar. Oke, saya akan buang. Oke, jadi hama yang berikutnya itu contoh seperti ini. Kawan-kawan bisa lihat ada ulat. Oke, di sini ada ulat yang dapat, oke, dia mungkin sedang makan saat ini. Jadi kawan-kawan bisa perhatikan. Oke, jadi ini hama yang dapat merusak daun dan membuat lubang seperti ini. Oke, jadi untuk mendapatkan pemberitahuan yang lebih bagus lagi, silahkan kawan-kawan komentar, kita saling bertukar pikiran. Siapa tahu saya bisa membantu atau kawan-kawan yang membantu saya. Jadi itu mungkin dapat membuat petani kakao Indonesia terus berkembang. Oke, jadi saya akan tampilkan video contoh belalang yang hasil pencarian saya atau yang sering saya temukan di kebun. Saya akan tampilkan. Oke, selamat menyaksikan. Oke kawan-kawan, jadi ini hama berikutnya yang sering merusak daun muda dan mengganggu pertumbuhan kakao, tanaman kakao ya. Oke, kawan-kawan bisa perhatikan.
dia sedang makan. Jadi ini jenis hama yang sering memakan atau menghambat pertumbuhan tanaman kakao kawan-kawan. Jadi dia lagi asik makan. Oke, berikutnya saya akan tunjukkan lagi. Oke, di sini kawan-kawan bisa perhatikan. Di sana ada ulat bulu. Oke, kawan-kawan cari tahu sendiri ulat bulu apa namanya. Jadi ini sering saya dapati, dan apabila jika tidak rutin melakukan penyemprotan, maka akan diserang oleh hama seperti ini. Oke, di sini banyak. Oke, kawan-kawan bisa perhatikan. Saran saya agar tidak diserang begini, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Karena kalau sudah seperti ini, itu akan sulit sekali untuk membuat tanaman kakao kita untuk dapat cepat tumbuh. Oke, jadi ini contohnya semua. Oke, kawan-kawan bisa perhatikan lagi. Oke, di sana ada lagi yang memakannya. Karena banyak yang bertanya di Facebook tentang apa yang sering membuat tanaman kakao lambat mengalami pertumbuhan, ya ini jawabannya. Jadi hama seperti inilah yang membuat pertumbuhan tanaman kakao itu menjadi terhambat. Contohnya seperti ini. Jadi saya jelaskan, jadi kapan ini dimakan oleh, dikasih habis ini daunnya, otomatis nutrisi ketika datang dari tanah, datang dari tanah terus naik ke atas, ingin menumbuhkan daun ini dan sudah tercapai untuk tumbuh seperti ini, tiba-tiba datang hama memakannya, otomatis nutrisi yang dari bawah akan fokus kembali lagi membuat daun seperti ini. Jadi tidak untuk ke tahap berikutnya. Oke, saya akan tunjukkan lagi hama berikutnya. Oke, hama berikutnya sama, masih ulat tapi jenisnya lain. Oke, kawan-kawan bisa lihat. Jadi jenisnya lain. Oke, tadi itu ulat bulu. Jadi memang ini penyebab daun berlubang ini kebanyakan disebabkan oleh ulat. Oke, ulat seperti ini. Contohnya yang tadi juga saya sudah tunjukkan. Oke. Jadi ini jenisnya, jenis ulatnya yang mengganggu. Oke, kawan-kawan bisa perhatikan. Oke, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jadi kapan ini terganggu, jadi tanaman itu ada namanya, yang namanya apa? Melakukan fotosintesis atau menyerap sinar matahari. Jadi ini ibaratnya seperti kita mempunyai TV, terus kita harus butuh namanya parabola atau pencari siaran atau signal. Ya, kita perlu antena. Ini antenanya itu tumbuhan. Tumbuhan itu punya antena yang dinamakan daun. Jadi daun akan melakukan fotosintesis ketika di pagi hari mungkin sampai jam 10. Jadi dia akan menyerap sinar matahari.
Jadi seperti itu, kapan daun ini rusak otomatis dia akan berusaha kembali lagi untuk membuat daun baru. Jadi seperti itu pekerjaannya. Jadi kapan diganggu hama seperti ini, ya otomatis akan lambat pertumbuhannya. Oke, jadi ini hama berikutnya. Semoga kawan-kawan bisa paham. Jadi kuncinya ya sebenarnya ini adalah gunakan, saya sudah mengupload di video saya cara menanggulangi hama seperti ini dengan cara melakukan penyemprotan yang konsisten. Jadi kapan tidak konsisten, ya seperti ini. Mungkin misal saya melakukan penyemprotan 2 minggu sekali. Jadi kapan saya tidak menyemprot lagi, otomatis hama ini akan menyerang. Karena sifat racun tidak ada yang sempurna, jadi tidak ada yang langsung membunuh atau mematikan. Jadi hanya mencegah saja. Kecuali yang tidak bisa bertahan, otomatis dia akan mati. Oke, jadi kita harus tetap konsisten melakukan penyemprotan agar hama yang seperti ini tidak akan datang lagi ke tanaman kakao kita. Oke, saya akan lanjut ke hama berikutnya. Oke kawan-kawan, jadi ini hama berikutnya. Jadi saya sangat beruntung bisa menemukan hamanya. Oke, ini sama ini sudah siap-siap ingin memakan. Jadi dia paling suka itu melihat tunas muda seperti ini. Tunas muda seperti ini. Oke, dia akan suka sekali. Apalagi masih muda seperti ini, dia akan sangat menyukainya. Makanya harus konsisten ketika melakukan penyemprotan. Jangan melakukan penyemprotan itu setengah-setengah. Misalnya dilakukan 1 bulan sekali, itu sangat fatal. Oke kawan-kawan, jadi sebenarnya masih ada belalang yang mau saya kasih tunjuk. Mungkin karena tidak ada saya dapat di kebun, jadi itu yang biasanya sering mengganggu itu memang belalang. Kemudian paling dominan itu mengganggu itu biasanya belalang dengan ulat. Jadi seperti ini dampaknya kalau kapan kegiatan fotosintesis tanaman itu terganggu, otomatis dia akan kembali untuk memulihkannya, seperti membuat cabang baru. Jadi akan berdampak buruk terhadap kondisi atau perkembangannya. Otomatis dia akan terus membuat daun-daun dan daun terus. Jadi tidak akan fokus membuat buah. Jadi kuncinya kita harus selalu terus melakukan penyemprotan dengan rajin. Oke, sekian video dari saya tentang pengenalan hama. Dan jika ada salah kata, mungkin kawan-kawan bisa berkomentar di kolom komentar. Dan saya juga di sini perlu masukan dari kawan-kawan. Siapa tahu ada hama baru di setiap daerah yang perlu saya waspadai. Jadi kita sama-sama bertukar pikiran. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan di-share. Kemudian jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar tahu apa video terbaru dari saya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Sukses, petani Indonesia sukses selalu. Oke, sampai jumpa lagi. Nah, sekarang sudah tahu kan caranya. Sekarang ayo cepat ambil peralatan kita. Kakao kita di kebun menunggu kita. Jika video ini bermanfaat, silahkan share dan like, dan jangan lupa lonceng dan tombol subscribe-nya dipencet agar Globe
Smiling selalu membantu kalian care membuat kalian tersenyum kembali. Sampai ketemu di video berikutnya. Siriho.